Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi sama saya Wildan, dan kali ini saya akan membahas ular-ular paling berbisa yang ada di sekitar kita. Simak terus. Oke, sebelum menuju ke pembahasan, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak bisa membedakan mana ular yang sebenarnya berbisa dan tidak. Sehingga apabila masyarakat menemui ular, seringkali yang pertama kali dilakukan adalah membunuh ular tersebut, teman-teman. Sekalipun ular itu tidak berbisa. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah ular-ular paling berbisa dan juga mematikan yang sering kita jumpai atau temui di sekitar kita, teman-teman. Supaya nanti ke depannya apabila teman-teman semua menemui ular, itu tidak langsung membunuhnya, sehingga tahu mana yang harus ditangani, mana juga yang harus kita biarkan supaya lebih lestari lagi. Penasaran? Yuk kita lanjut langsung aja. Nomor 1. Nah, untuk ular pertama ini adalah Najasputa-trix atau kobra Jawa, teman-teman. Nah, ular ini paling banyak ditemui di sekitar rumah kita. Ciri-ciri ular ini adalah biasanya kulitnya berwarna hitam atau coklat kehitaman, teman-teman. Panjangnya paling panjang itu 1,5 meter, dan ular ini seringkali kita jumpai sering ada di sekitaran rumah. Ciri-ciri paling menonjol dari ular ini adalah ular ini bisa membuka atau melebarkan hood yang ada di lehernya, ya seperti sendok, teman-teman. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ular ini juga bisa menyemburkan bisa, ya satu-satunya jenis ular yang bisa menyemburkan bisanya. Dan bisa ular ini sangat akurat dalam jarak 2 meter. Wow, 2 meter ya. Dan sasaran bisa ular ini adalah mata, teman-teman. Dan apabila mengenai mata, bisa ular ini jika tidak cepat ditangani bisa menyebabkan kebutaan. Sangat-sangat berbahaya. Nah, selain itu, gigitan dari ular ini juga cukup mematikan, teman-teman. Dimana ular kobra sejatinya adalah ular yang memiliki bisa neurotoksik atau bisa yang menyerang sistem syaraf. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Tapi teman-teman tenang saja, karena anti bisa atau serum untuk kobra sendiri di Indonesia sudah ada, teman-teman. Nah, ular ini cukup agresif dan juga temperamen. Jadi, alangkah lebih baiknya jika bertemu dengan ular ini, teman-teman menghindar saja. Atau kalau tidak tahu caranya, panggil orang yang lebih dewasa untuk menangani jenis ular ini. Efek dari gigitan ular kobra sendiri yaitu langsung menyerang ke paru-paru, biasanya sesak nafas, mual, kejang-kejang, teman-teman. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Nah, untuk ular kedua yaitu ular dari golongan Viperidae, yaitu Trimeresurus albolabris atau ular hijau ekor merah. Nah, ular ini sendiri adalah ular nokturnal, teman-teman, atau biasa aktif di malam hari. Ular ini berwarna hijau, berbadan pendek, berkepala bulat, dan ciri-ciri utama dari ular ini adalah ekornya berwarna merah. Oke? Ingat-ingat, ular hijau yang berbisa dan mematikan adalah ular hijau yang memiliki ekor berwarna merah. Nah, ular ini biasa juga disebut ular bungka, ular bangkai laut, atau kalau orang Jawa bilang ini adalah ulorwo, teman-teman. Nah, ular ini biasanya memiliki sifat berdiam diri, tidak banyak bergerak, tapi tiba-tiba menyerang. Nah, gerakan tiba-tiba inilah yang paling berbahaya, karena ular ini biasanya hidup di atas pohon, jarang sekali hidup atau turun ke bawah tanah kalau tidak untuk mencari makan, teman-teman. Seringkali kasus-kasus yang ditemui
yaitu orang-orang atau petani yang melewati jalan atau semak-semak dan menyenggol ular ini yang berada di ranting atau di sekitaran mereka, lalu tiba-tiba menggigit. Nah, itulah yang paling berbahaya. Ular ini sendiri memiliki tipe bisa, yaitu hemotoksik teman-teman, atau bisa yang menyerang sel darah merah, di mana bila ular ini menggigit, efeknya adalah pembusukan. Ya, pembusukan di area sekitar gigitan dan juga rasa sakit yang sangat perih teman-teman. Tak jarang juga gigitan ular ini juga bisa berakibat fatal. Nah, ular ini memiliki tipe taring Selenogliffa atau taring yang sangat panjang yang bisa dilipat ke belakang teman-teman. Itulah sebabnya apabila ular ini menggigit, biasanya bisa menembus sampai ke tulang. Jadi, untuk teman-teman jika berada di kebun atau dimanapun, tetap waspada dan berhati-hati apabila melewati semak-semak. Nah, karena kamuflase ular ini yang berwarna hijau sangat bisa menyerupai atau tidak terlihat di dedaunan teman-teman. Ular ketiga, ya, ular ini adalah ular kecil yang sejatinya tidak memiliki watak yang temperamen dan cenderung pasif teman-teman. Ular kecil yang berwarna cantik ini seringkali kita jumpai di semak-semak di sekitaran rumah kita. Ya, ular cabe. Ular cabe itu termasuk jenis ular dari keluarga Elapidae yang berukuran kecil dan jarang sekali agresif teman-teman. Tapi jangan salah, gigitan ular ini itu bisa berakibat sangat mengerikan, di mana racunnya bertipe neurotoksik. Ya, racun dari ular cabe ini akan langsung menyerang sel saraf teman-teman. Dan bisa dikatakan ular cabe ini memiliki tipe racun atau bisa yang 6 kali lebih kuat dari ular kobra. Ya, ular kecil tapi memiliki bisa yang sangat mematikan. Jadi berhati-hati dengan ular ini. Ular ini memiliki perut bagian bawah itu belang-belang hitam putih ya, dan memiliki motif yang unik, yaitu di atas kepalanya memiliki seperti huruf Y teman-teman. Inilah ciri-ciri khas dari ular cabe. Panjang ular ini sendiri tidak sampai 60 cm, ya sangat kecil dan pendek teman-teman. Tapi tetap berhati-hati. Nah, di posisi keempat ini ada ular picung teman-teman, atau Rhabdopis subminiatus, dengan ciri-ciri kepala berwarna hijau, leher berwarna merah, dan juga tubuh berwarna coklat muda, dengan ada garis yang berada di sekitaran bola matanya. Nah, ular ini adalah tipe ular yang memiliki 2 racun teman-teman. Ya, yang pertama adalah bisa utamanya, dan yang kedua adalah racun yang ada dalam tubuhnya. Memang bisa sama racun beda. Sekarang begini, kalau bisa itu adalah biasanya disuntikkan atau diinjeksikan ke dalam tubuh, itu namanya bisa. Sementara untuk racun adalah sesuatu yang apabila dimakan baru mengefek ke dalam tubuh, itu namanya racun. Nah, ular ini sendiri memiliki duanya sekaligus teman-teman, di mana ular ini mendapatkan racunnya itu berasal dari makanannya, yaitu kodok buduk. Ya, kodok buduk atau kodok bangka ya, yang seringkali kita jumpai di sekitaran rumah teman-teman. Nah, ular ini sendiri memiliki bisa berjenis neurotoksik atau menyerang saraf teman-teman. Walaupun terkadang tidak mengakibatkan kematian, tapi akibat dari bisa ini itu bisa membuat manusia lumpuh teman-teman, atau tidak sadarkan diri, mematikan juga. Dan apabila tidak segera ditangani, bisa berakibat fatal teman-teman. Ya, ular berbisa nomor 5 yaitu Calloselasma rhodostoma, ular gibuk, ular tanah atau ranjau darat. Ya, ular ini adalah ular yang berasal dari keluarga Viperidae, di mana ular ini memiliki kebiasaan diam di tanah atau di antara dedaunan kering, dengan kamuflasenya yang sangat mahir teman-teman, atau sampai tidak terlihat oleh mata.
Warna tubuh ular ini biasanya didominasi oleh warna coklat muda atau coklat tua yang hampir mirip dengan warna dedaunan. Nah, seringkali ular ini menggigit kaki petani yang sedang melintas, teman-teman. Atau biasanya petani akan menginjak ular ini dengan tidak sengaja, lalu akan tergigit oleh ular ini. Serangan ular ini pun sangat cepat, tidak bisa dilihat oleh mata, dan akibatnya juga sangat fatal. Dengan bisa hemotoksik yang menyerang sel darah merah, gigitan ular ini akan berakibat pembusukan pada area yang tergigit dan juga rasa sakit yang amat sangat, teman-teman. Bahkan dalam beberapa kasus, gigitan ular ini menyebabkan orang yang tergigit harus diamputasi. Mengerikan sekali. Jadi untuk teman-teman, mohon berhati-hati apabila melewati kebun atau persawahan dan selalu memakai sepatu dan juga melihat di bawah, teman-teman, karena ular ini biasanya tidak terlihat, ya. Sama seperti Albolabris dan ular viper lainnya, ular ini memiliki tipe taring Selenogliffa, yaitu taring yang sangat panjang dan bisa dilipat ke belakang, teman-teman. Maka dari itu, ular ini bisa menginjeksikan bisanya itu ke dalam daging kita, bahkan bisa menembus tulang, teman-teman. Dan di Jawa Barat, kasus yang ditimbulkan oleh ular ini sangat banyak dan menjadi nomor 1. Ya, nomor 6. Di sini ada ular weling dan juga ular welang, teman-teman, atau Bungarus candidus dan juga Bungarus fasciatus. Kedua ular ini hampir mirip tapi berbeda. Nah, di mana ciri-cirinya itu bisa dibedakan melalui belang-belang hitam putihnya, teman-teman. Di mana untuk ular weling, belang-belang putihnya itu tidak sampai ke bawah perutnya. Sementara ular welang, belang-belangnya itu sampai ke bawah perutnya, teman-teman. Perbedaan kedua yaitu berada pada ekornya, di mana ular weling memiliki ekor yang lancip, sementara ular welang memiliki ekor yang tumpul. Dan juga warna putih dari ular weling itu lebih bersih daripada ular welang. Untuk ular welang, putihnya itu cenderung agak lusuh, ya, atau berwarna kuning. Perbedaan selanjutnya, untuk ular weling, ukurannya akan lebih kecil daripada ular welang. Nah, untuk bisa sendiri, kedua-duanya sama-sama mematikan, teman-teman. Bahkan, kedua ular ini memiliki bisa 6 kali lebih kuat daripada ular kobra. Dan bisa dari kedua ular ini bersifat neurotoksik atau menyerang saraf, teman-teman. Dimana apabila tergigit oleh kedua ular ini akan menyebabkan efek seperti kena bius, dimana gigitan dari kedua ular ini tidak akan dirasakan korbannya itu sakit, teman-teman. Jadi korban akan merasakan sedikit gatal, tapi lama-kelamaan korban akan merasa mengantuk lalu meninggal, teman-teman. Ya, tertidur lalu meninggal. Jadi sangat-sangat halus tapi mematikan. Kedua ular ini sendiri tidak memiliki watak agresif atau temperamen seperti kobra atau ular lainnya. Cenderung pemalu, tapi apabila diprovokasi itu bisa saja menggigit, teman-teman. Jadi apabila teman-teman menemui ular ini, lebih baik menghindar atau hubungi orang yang bisa menangani ular ini, teman-teman, karena cukup sangat-sangat mematikan. Oke, di posisi ke-7 ada sang raja, teman-teman. Ya, King Cobra Ophiophagosana, teman-teman. Ular berbisa terbesar dan terpanjang di dunia. Ular dari keluarga Elapidae ini sangat terkenal di kalangan masyarakat dan masih sangat sering dijumpai di sekitar pemukiman masyarakat dengan warna yang biasanya cenderung abu-abu atau hitam dan juga ada garis putih-putih di tubuhnya. Ular ini bisa mencapai panjang maksimal 7 meter, teman-teman. Ular ini adalah ular yang sangat unik, di mana ini adalah jenis ular paling cerdas di antara ular lainnya dan juga memiliki penglihatan paling jelas di antara ular lainnya. Bagaimana tidak, hanya jenis ular ini yang memiliki daerah atau wilayahnya sendiri atau teritori, teman-teman, dan juga akan berdiam diri di situ dan tidak berpindah-pindah. Umumnya ular ini bisa ditemui di sekitaran kebun bambu, teman-teman, karena wilayah di sekitaran kebun bambu
biasanya dijadikan ular ini untuk membuat sarang. Ya, hanya ular ini yang memiliki teritori, membuat sarang, menjaga telurnya sampai menetas, yang tidak dilakukan oleh jenis ular lain, teman-teman. Bisa yang dimiliki oleh king cobra sendiri itu adalah bisa yang bertipe sangat komplit, teman-teman. Dimana bisa ini diantaranya adalah neurotoksik, hemotoksik, dan juga kardiotoksik, teman-teman. Bila ular ini menggigit, ular ini tidak akan langsung melepaskan gigitan dari korban atau mangsanya, melainkan ular ini akan mengunyahnya terlebih dahulu dan menginjeksikan bisanya lebih banyak ke dalam mangsanya, di mana satu tetes bisa dari ular ini bisa membunuh satu ekor gajah dewasa, teman-teman, atau setara dengan 20 orang atau 20 manusia sekaligus. Wow. Oke, teman-teman, itu tadi adalah beberapa jenis ular mematikan dan juga berbahaya yang ada di sekitar kita. Nah, perlu diketahui bahwa sejatinya ular itu memiliki naluri untuk menghindar dari manusia, teman-teman, dan juga menjauh apabila bertemu dengan manusia. Ular hanya akan menyerang apabila terprovokasi dan untuk mempertahankan diri. Nah, jadi untuk teman-teman dimanapun berada, apabila bertemu dengan ular, jangan dibunuh ya, karena ular itu juga termasuk menjaga keseimbangan ekosistem, di mana beberapa ular akan membantu petani memerangi hama tikus, teman-teman, dan juga hama burung. Nah, apabila ada ular masuk ke dalam rumah teman-teman, teman-teman cukup melihatnya dahulu, itu jenis ular apa, berbisa atau tidak, dan apabila masih bisa ditangani, tolong ditangani saja, jangan sampai dibunuh. Apabila takut, panggil saja orang yang lebih dewasa atau lebih berani untuk menanganinya. Dan apabila memang sangat-sangat terpaksa tidak bisa ditangani, tidak ada cukup keberanian, dibunuh juga nggak apa-apa, teman-teman. Tapi itu hanya untuk apabila terpaksa ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, teman-teman, dan salam Exxon.